Hai sahabat, di kesempatan ini saya ingin berbagi kisah teladan dari seekor katak. Pasti di antara kita semua banyak yang menganggap remeh tentang katak, bahkan jijik melihat tampilannya. Apalagi sering merasa terganggu jika malam terdengar suara katak. Ada dua kisah yang mungkin menjadi bahan pembelajaran dari kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main atau sia-sia. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kisah surat Ad-Dukhan, surat ke-44, ayat 38-39. Mari bicara tentang katak, binatang yang bagi banyak orang mungkin menjijikan, berkaki 4, hidup di dua alam, dengan kulit dan agak berlendir. Barangkali benar katak adalah binatang yang menjijikan, tapi riwayat hidup katak sungguh kontras dengan citranya yang marginal itu. Katak adalah simbol makhluk yang cinta terhadap makhluk yang dicintai Tuhan. Lewat wasilah ini, katak pun beroleh kemuliaan dari Tuhan. Kisah makhluk lemah ini begitu dramatis, apalagi berada dalam peta politik sebuah imperium yang tengah bergejolak di zaman Namrud, sang raja lalim yang menghendaki membakar Ibrahim alaihissalam. Titah bakar diputuskan setelah Ibrahim diangkat secara sah dan meyakinkan membuat makar. Tak tanggung-tanggung, makar Ibrahim bukanlah soal kekuasaan, tapi lebih dari itu. Ibrahim mengusik kebenaran mutlak yang dimapankan kekuasaan soal pencipta semesta raya. Raja marah besar, titah pun keluar, tak bisa digugat-gugat. Hukuman yang mungkin pertama dalam sejarah pun dilakukan. Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kayu bakar dikumpulkan, tinggi menggunung, api dinyalakan dan Ibrahim dilesatkan ke epicentrum kobaran api. Dalam panasnya api yang memanggang sang Nabi alaihissalam, tak satu pun makhluk yang berani menolong kecuali seekor katak. Dia tertatih-tatih mendekati gunungan api yang berkobar-kobar. Di temboloknya, sang katak menyimpan air yang tak seberapa. Tujuannya memercikan api agar api menjadi padam, sehingga menjadi selamatlah sang Nabi alaihissalam. Apalah daya seekor katak dengan beberapa tetes airnya itu? Alih-alih padam, api sang raja malah terus berkobar membakar sang Nabi alaihissalam. Keinginannya memadamkan api telah gagal. Mungkin kita memandang sia-sia upaya si katak. Tapi tidak demikian dengan Allah. Dia justru menghargai sejumput cinta, jerih payah, dan tak menyia-nyiakan niat baik yang muncul dalam sanubari setiap makhluknya. Begitupun dengan sang katak. Dengan rasa cinta dan keinginan membela pada sang Nabi alaihissalam, katak dimuliakan Allah. Sejak saat itulah muncul larangan membunuh katak. Titah Allah itu terus diberlakukan hingga masa Rasulullah SAW. Dengan kata lain, pemberlakukan larangan membunuh katak berlaku hingga akhir zaman. Perbuatan baik seekor katak membuat Allah memuliakan seluruh golongan katak. Maka hingga kini kita saksikan katak akan terus ada dengan kemuliaan yang diberikan Allah padanya. Di rawa-rawa, di sawah, di kebun, pada malam yang dingin dan sepi, katak tidak akan pernah berhenti berbunyi, menemani dengkur nyenyak tidur kita sepanjang malam hingga akhir zaman. Diri
Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini sudah siap dibakar oleh Namrud karena menghancurkan semua berhala dan menggantungkan kapak yang menghancurkannya sebuah berhala pada berhala yang paling besar, maka rakyat sudah tahu ini yang berbuat adalah Ibrahim alaihi salam. Maka bakarlah. Ketika kayu-kayu bakar sudah ditumpukan di sekitar Ibrahim bagaikan bukit yang besar, maka di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan riwayat cerita ini sebagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari Al-Mashkur, bahwa langit dan bumi dan malaikat berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, kekasihmu Ibrahim itu mau dibakar." Maka Allah pun menjawab, "Aku lebih tahu dari mereka. Wahai alam semesta, wahai gunung, wahai malaikat, wahai alam, jika Ibrahim meminta bantuan kepada kalian, memerintahkan kalian, maka taatilah perintah Allah." Nabiullah alaihi salam berdoa, "Wahai engkau maha tunggal di langit dan bumi, aku ini sendiri di muka bumi ini. Tidak ada manusia menyembahmu selain aku di muka bumi ini, di dunia ini." Saat itu belum punya umat sendiri Nabi Ibrahim. "Engkau maha tunggal ya Rob, dan aku sendiri di bumi ini. Tidak ada satupun yang menyembahmu di muka bumi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku engkau wahai Allah daripada hal-hal yang perlu ku minta perlindungan." Maka Allah melihat api Namrud dinyalakan, maka Allah memerintahkan, "Kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kisah surat Al-Anbiya ayat 69. "Wahai api, jadilah kau sejuk dan membawa kesejahteraan atas Ibrahim alaihi salam." Kita lihat bagaimana mesranya doa Nabi Ibrahim kepada Allah, bagaimana pasrah dirinya Nabiullah Ibrahim kepada Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Kita lihat riwayat yang berkaitan dengan ini. Diriwayatkan di dalam riwayat yang silghah bahwa Allah menyaksikan seekor katak yang mengisi air di mulutnya dan melompat-lompat mendekat kepada Nabi Ibrahim dan meniupkan air di mulutnya ke gunung api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Apa artinya perbuatan seekor katak? Ia kembali lagi mengambil air, menaruh air di mulutnya, melompat-lompat lagi mendekati api yang menyemburkannya. 1000 katak berbuat seperti ini tidak akan bisa memadamkannya. Tapi perbuatan yang sia-sia itu tidak sia-sia di mata Allah. Allah haramkan semua katak untuk dibunuh hingga akhir zaman gara-gara satu perbuatan katak. Diriwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra oleh Al-Imam Baihaqi dan riwayat Imam Nasa'i dan riwayat Imam Abi Daud dengan riwayat Hasan dan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh katak. Datang seseorang berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin menjadikan obat dari hewan katak, boleh tidak?" Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jangan membunuh katak." Subhanallah, kenapa? Karena cintanya katak kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Padahal perbuatannya sia-sia, tidak bisa memadamkan api itu, dan Allah sudah menolongnya tanpa perlu katak ini meniupkan air. Tapi usahanya, walaupun ia tahu perbuatannya itu tidak akan merubah sesuatu, tapi niatnya di dalam hati, seekor katak yang demikian kecil, Rabbul Alamin melihat dan memerintahkan semua nabi untuk melarang umatnya membunuh katak. Dari kisah di atas kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak akan sia-sia kita melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kisah surat Al-Zalzalah ayat 8.
Lalu, apa yang disuarakan katak dalam mengisi malam adalah Daud sang Nabi alaihi salam suatu kali pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, adakah makhluk yang zikirnya di waktu malam lebih panjang dibanding zikirku kepadamu?" Dengan kelemah lembutannya, Allah menjawab, "Benar wahai Daud, ada makhlukku yang zikirnya lebih panjang ketimbang zikirmu kepadaku," kata Allah, seraya melanjutkan, "Katak, zikir malamnya kepadaku lebih panjang ketimbang zikirmu kepadaku wahai Daud." Nabi Daud diberikan suara yang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila baginda berzikir, bergemalah suaranya yang diikuti oleh gunung-gunung. Ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami, sambil kami berfirman, "Hai gunung-gunung, ulang-ulangilah mengucapkan tasbih bersama-sama Nabi Daud. Wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Dan kami juga telah melembutkan besi baginya." Kisah Surat 34 ayat 10. Suatu ketika, baginda merasa ujub hebat dengan banyaknya jenis zikir yang mampu dilafazkannya. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril yang memberitahunya bahwa Allah menyuruh Nabi Daud untuk mendengar katak berzikir. Tercengang Nabi Daud setelah mendengar perkataan zikir katak itu. Lalu baginda menyesal dan merasakan bahwa zikir katak itu lebih hebat daripada zikirnya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas, dari Sayyidina Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam telah menyangka bahwa dirinya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bertasbih melebihi tasbihnya. Maka Allah menurunkan seorang malaikat di mihraba Nabi Daud alaihi salam. Kemudian malaikat itu berkata, 'Wahai Daud, pahamilah apa yang disuarakan oleh katak. Dengarkanlah suaranya. Sesungguhnya katak tersebut mengucapkan, Ya musabbiha bikulli lisanin wa ya madhkura bikulli makanin subhanaka wa bihamdika subhanal malikil qudus wa muntaha ilmuka." Wahai zat yang disucikan oleh tiap-tiap lisan, wahai zat yang disucikan di tiap-tiap tempat, maha suci Engkau ya Allah, maha suci dengan segala pujimu ya Allah, maha suci Allah yang maha memiliki segenap kesucian, dan ilmu Engkau ya Allah yang tiada akhirnya. Zikir katak jugalah yang membesarkan bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini daripada air yang dibekukan di atas air hingga terbentuklah tanah, kemudian Dia menciptakan katak. Lalu katak ini berzikir sehingga permukaan bumi yang kecil ini dibesarkan oleh Allah. Maka dari katak semoga kita dapati pelajaran. Tentunya bukan sekedar rasa jijik atau cuma menjadikannya objek penelitian di laboratorium biologi. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye, sampai ketemu lagi.